Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan kembali merangkum film yang berjudul Vanguard tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Thank you for your collaboration. Assalamualaikum. Film dibuka dengan sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek di London. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Lee Zhen Yu dan Sang. Mereka berdua merupakan anggota Vanguard yang sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anaknya. 嘿，婆婆，係啊，佢單身啊！ 塞蛋快，塞蛋快，塞蛋快！ Kemudian, Sin pun beralih kepada seorang pria bernama Sin Kweli. Sin sendiri merupakan seorang pengusaha yang sedang merayakan Imlek di London bersama istrinya. Karena beliau seorang pengusaha kaya, tentu ia pun menyewa beberapa bodyguard untuk menjamin keamanan mereka berdua. Sin juga dianugerahi seorang anak yang sedang berlibur di Afrika. Tujuan anaknya di sana yaitu untuk melindungi hewan di sana dari orang-orang yang suka memburu. Sementara itu, ternyata pergerakan Sin sedang diawasi oleh beberapa orang. Untuk kemudian mereka pun langsung melumpuhkan para penjaga Sin dan menangkapnya. Kemudian, kabar penangkapan Sin Kweli akhirnya sampai kepada pemimpin Vanguard yang bernama Tang Huanting. Kemudian, dia meminta agar dua anggota yang sedang berlibur di London langsung melakukan penyelamatan terhadap Sin dan istrinya. Setelah mendapat perintah dari sang bos, mereka berdua langsung bergegas untuk menyelamatkan Sin saat itu juga. Sementara itu, Sin dan istrinya langsung dibawa ke hadapan Broto yang merupakan ketua dari penculikan Sin. Dan ternyata alasan Broto menculik Sin, ternyata dia ingin peta harta yang telah diberikan oleh ayahnya Omar kepada Sin. Tak ingin membuang waktu, Broto pun langsung membawa istrinya Sin untuk dijadikan sandera. Alasannya agar Sin mau memberitahukannya. Don't hurt my wife. No, please, please, let me explain. Di sisi lain, Lei dan Zhang mulai bergegas untuk menyelamatkan Sin Kweli. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan Sin dan istrinya berkat bantuan dari Mia. No, no, please. Hand over the money to me, and I won't hurt you. Get her! Setelah Sin dan istrinya diselamatkan, mereka pun langsung diamankan di markas Vanguard. Di sana, Tang pun menanyakan alasan mereka diincar oleh para penjahat tersebut. Sin pun mengatakan bahwa dulu ia pernah bekerja dengan seorang pengusaha bernama Ma Hashim, di mana ia menjual minyak dan artefaknya di Eropa. Dan Ma Hashim adalah seorang anggota sindikat kriminal yang membuat Sin terpaksa harus menjalani bisnisnya, yang kemudian nanti akan digunakan untuk membeli senjata pembunuh massal. Dan jika Sin menolak, maka keselamatan keluarganya akan menjadi taruhannya. Karena Qin semakin terancam, akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan Ma Hashim kepada polisi. Dan beberapa bulan setelah itu, para militer pun berhasil membunuh Ma Hashim. Akan tetapi, anak sulungnya yang bernama Omar selamat dari insiden tersebut. Lalu kemudian, Omar pun bersiap untuk menuntut balas atas kematian ayahnya kepada Sin. Lalu Qin meminta untuk menjamin keselamatan anaknya pada tim Vanguard, tujuannya untuk menjemput anaknya yang sedang berada di Afrika. Karena Qin mengira bahwa dialah yang akan menjadi sasaran Omar yang selanjutnya. Thank you. Kemudian Sin pun beralih kepada Omar yang merupakan dalang di balik kerusuhan yang terjadi di London. Di sana ia mendapat kabar dari Broto bahwa dia telah gagal menjalankan misi penangkapan Qin karena Vanguard telah ikut campur dalam urusan mereka. Kemudian Omar memerintahkan Broto untuk menangkap anaknya Qin yang sedang berada di Afrika. Tujuannya agar Qin segera keluar dari persembunyiannya. Di sisi lain, Tang dan anak buahnya langsung pergi ke Afrika untuk menjemput Fareda. Sementara itu, Broto dan pasukannya pergi ke Afrika dan langsung menemui salah satu pemburu di sana. Dan ternyata pemburu yang Broto temui juga memiliki dendam tersendiri kepada Fareda. My brother. Shut up. This girl.
Let's go hunting. Charlie, come on. 你係 Farida？我係啊。喂，真係獅子嚟嘅喎。 Saat Pangwar bingung memilih antara Farida dan singa, para pasukan Broto pun keburu datang hingga membuat mereka saling tembak-menembak. Get the girl now! Setelah pertarungan yang begitu sengit, para tim Fangwar akhirnya berhasil membawa Farida bersama mereka. Namun sayangnya, Farida dan yang lainnya terpisah dari Tang, sehingga membuat Fangwar harus menetap lebih lama di hutan Afrika. 距離你20公里嘅原始森林區域，向緊西南方向移動。咩啊？快啲送佢去醫院，快啲，小心啊！ Kemudian Tang dan Mia memutuskan untuk pergi mencari Farida dan Lei sebelum Broto menemukan mereka. Sementara itu, Farida menuju ke base camp yang berada di tengah hutan untuk beristirahat. 有兩架不明來歷嘅吉普車向雷震宇駛去，預計3分鐘。 Besokan harinya, Tang pun berhasil menemukan Farida di tempat persembunyiannya. Tang yang tak ingin berpisah lagi dengan Farida langsung menyerang pasukan Broto secara diam-diam. Kemudian ia berhasil membawa Farida pergi bersamanya. Karena Farida yang berpengalaman di hutan tersebut, akhirnya Farida lah yang mengemudikan mobilnya. Lalu ia pun menjebak mereka agar terjun ke dalam air. Karena mobil Farida bisa berjalan di atas air layaknya Naruto, mereka pun selamat dan tidak tenggelam. Namun karena pasukan Broto juga mengetahui jalur yang akan dilalui Farida, mereka pun menggunakan perahu dan jet ski untuk menangkap Farida. Pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Karena pasukan Broto 4 kali lebih banyak dari pasukan Pangwar, di mana dia bisa memecah belah kembali mereka. Dan akhirnya Farida dan Lei berhasil ditangkap oleh Broto. Sedangkan Tang dan Mia harus terjebak di tengah Curug Cibeet. Singkat cerita, Tang dan Mia sudah selamat, dan kini berada di markas utama Pangwar. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Farida dan Lei sudah mereka tangkap, dan jika Qin tidak mau memberitahukan letak aset milik Mashim, maka mereka berdua akan membunuh si Omar. Setelah mendengar berita itu, Qin pun langsung menjelaskan yang sebenarnya kepada Tang, bahwa Qinlah satu-satunya yang mengetahui letak aset milik Mashim, dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa Qin ingin menguasai harta itu sendirian. Kemudian Tang mengumpulkan seluruh pasukan Pangwar paling terlatih untuk misi penyelamatan Farida dan Lei. Setelah itu, Tang langsung mencari informasi tentang tempat yang akan mereka datangi. Ternyata kota Jiadebala adalah kota yang dijajah oleh sindikat Maasim yang bernama Brotherhood. Semua penduduk di sana dijadikan tahanan oleh mereka. Kemudian dia mendatangi salah satu penduduk di sana dan meminta bantuan agar mereka bisa memasukkan anggota Fangwar ke pusat kota Jiadebala tanpa dicurigai sedikit pun. How are you gonna escape? Muhammad, this is Arati. 我化呢個妝就為咗穿煲嘅時候唔會俾你哋誤傷。Sementara itu, Farida dan Lei mendapat kabar buruk, di mana Qin dan Tang datang ke tempat tersebut. Kemudian Lei dibawa oleh pasukan Broto untuk direkrut menjadi anggotanya, dan mereka bisa menjamin honor yang bisa berkali-kali lipat melebihi tukang parkir. Namun karena Lei sangat setia dengan Fangwar, dia langsung menolaknya hingga membuat mereka kesal. Kemudian Lei langsung dibawa ke sebuah tempat dan dipasangkan sebuah rompi dengan bom di sekelilingnya. Di sisi lain, hampir seluruh pasukan Pangwar memasuki wilayah kekuasaan Omar dengan jalan yang berbeda-beda.
Satu demi satu anak buah Omar berhasil dibunuh. Akan tetapi mereka tidak bisa mengantisipasi para sniper dan membuat pergerakan mereka langsung diketahui oleh anak buah Omar. They're here. Making the way. Sementara itu, Qin dan Tang baru saja sampai di kediaman Omar. Tujuannya untuk membuat penawaran di sana. Namun semua itu tidak bisa berjalan rencana, di mana Omar siap membunuh Farida dan Lei saat itu juga. Not until I have the assets. I heard Vanguard they will leave anyone behind. Your daughters! Time is up! No! Kemudian Tang langsung menjalankan rencananya untuk meluluhlantakkan pasukan Omar dan membawa pulang Farida dan Lei dari sana. Di sisi lain, Zhang memutuskan untuk memberanikan dirinya sendiri agar bisa membebaskan rekan timnya dari bom yang siap meledakkannya. Akan tetapi bom tersebut sangat sulit untuk dijinakkan. Ditambah lagi bom ranjau yang Lei injak menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Beruntung bom yang dipasang di rompi milik Lei dapat dijinakkan dengan mudah berkat spray pembeku milik Zhang. Pada akhirnya Lei pun terselamatkan. Di tempat lain aksi baku tembak terlihat masih sangat sengit. Ketika akan sampai pada puncak batas pertempuran, Zhang tertembak tepat di jantungnya hingga tak sadarkan diri. 我數1、2、3。因為船冇咗生命跡象。 Melihat temannya tak berdaya, ditambah dengan tertimpa reruntuhan akibat roket salah sasaran, Lei langsung menghampirinya dan menyelamatkan Zhang saat itu juga. Sementara itu, Qin yang merasa dirinya tak berguna memilih untuk menyerahkan dirinya agar putrinya bisa lepas dari tangan si Omar. Akan tetapi, pasukan Omar masih tetap mengejar mereka dan akan membunuh mereka semua, sehingga membuat aksi kejar-kejaran terjadi. Di dalam mobil, Lei terlihat sangat panik karena melihat teman yang paling dia cintai masih terdiam dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Di sisi lain, aksi kejar-kejaran pun masih terjadi hingga tiba-tiba setelah lepas dari kejaran Omar, akhirnya Zhang berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. 有對我負責任㗎嚇，都係我哋個仔最好。 Sementara itu, Omar langsung menginterogasi Qin dan mendapat jawaban akan pertanyaannya tersebut. Ternyata aset milik ayahnya tersebut selama ini tersembunyi di kota Dubai. Di sisi lain, Tang meminta kepolisian Dubai untuk membantunya menangkap Umar dan yang lainnya. Kemudian Zhang dan anggota Vanguard lain memulai mencari informasi tentang pengawal pribadi Omar dan orang yang akan bertransaksi dengannya. Di sana mereka menggunakan Mia untuk menjadikan umpan dari rencana tersebut. 仲話美人計， 用個 pose 啊！好好。Dan Dengan sedikit tubuh yang menggoda, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi tentang mereka, sekaligus rencana mereka selanjutnya. Di sisi lain, Omar dan pasukannya akhirnya sampai di lokasi aset yang selama ini telah Qin sembunyikan. Kemudian Qin membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat emas tersebut disimpan. Dan betapa terkejutnya Omar saat melihat mobil berlapis milik ayahnya yang seharga lebih dari 100 juta dolar di setiap mobilnya. Dan untuk senjata massa, para penjual meminta 200 juta dolar untuk senjata tersebut. Tak membuang waktu, Omar langsung memberikan 2 mobil berlapis emas sebagai bayaran atas senjata tersebut. Di sisi lain, ternyata Omar memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata itu akan digunakan untuk membunuh jenderal tersebut. Dan secara kebetulan, jenderal itu sedang berada di Dubai, sehingga alat tersebut bisa langsung digunakan saat itu juga. Sementara itu, kepolisian Dubai langsung panik karena sang jenderal Amerika itu sedang berada di Dubai. Kemudian kepolisian Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar dapat menahan tembakan senjata pemusnah massal milik Omar. Dan setelah transaksinya selesai, Omar langsung mengaktifkan alat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepolisian Dubai yang telah mengepung mereka di sana, sehingga membuat aksi kejar-kejaran yang tak terelakkan lagi. Sementara itu, senjata penghancur massa sudah mulai menandai targetnya dan bersiap untuk meluluhlantahkan targetnya tersebut. Akan tetapi, militer Amerika juga tak tinggal diam dan langsung membalas serangan dari mesin penghancur massa tersebut. Dan dengan mudah senjata tersebut berhasil dihancurkan oleh militer Amerika.
Kemudian scene beralih ke aksi kejar-kejaran antara Fangwar dan pasukan Omar. Akhirnya Fangwar berhasil mengalahkan Omar dengan sebuah peluru hingga tersungkur. Oh. How did he get down there? I don't know. An update on the attack yesterday in Dubai. The police have officially reported 15 others. Setelah semua yang terjadi, di akhir film kita diperlihatkan dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Dubai dengan penuh kegembiraan. I'm the one actually impressed by your amazing team. Kalah dulur dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh adu cerita film Fangwar tahun 2020. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik, silahkan tulis di komentar. Ucapkan terima kasih.